lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Sekarang kita akan bahas Ma'rifatul Rasul, yaitu kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa harus ada Rasul? Ya, karena memang itu sunatullah, itu aturan Allah. Jadi misalnya kita tubuh, ini kita punya tubuh, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nah, tidak mungkin kepala jadi kaki, nggak mungkin. Nggak mungkin kepala jadi tangan, nggak mungkin. Makanya harus ada tangan, harus ada kaki. Kepala inilah yang menentukan berpikir, menentukan arah kaki, menentukan arah tangan, ya kepala. Jadi mengapa harus ada tangan, mengapa harus ada kaki? Ya karena memang kepala tidak mungkin jadi kaki, tidak mungkin jadi tangan. Jadi seperti itu aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah dia hakikat adanya Rasul. Mengapa dalam negara harus ada menteri-menteri, harus ada pejabat-pejabat provinsi, pejabat gubernur, atau pejabat-pejabat kecamatan, kabupaten? Mengapa? Ya karena kan tidak mungkin presiden langsung setiap hari ngurus urusan-urusan setiap perkampungan, setiap ini dan sebagainya. Kenapa? Karena memang itu ketidakmampuan manusia. Itu ketidakmampuan manusia. Tapi saya tidak ingin mengumpamakan Allah dengan makhluk. Karena kalau kita mengumpamakan makhluk, maka jelas nanti tergambar kelemahan. Allah tidak punya kelemahan. Allah Maha Sempurna. Kalau Allah menciptakan kaki, Allah menciptakan tangan, karena memang tidak mungkin kepala jadi kaki, kepala jadi tangan. Kalau sebuah negara, presiden mengangkat menteri, mengangkat gubernur dan sebagainya, karena memang tidak mungkin presiden turun tangan untuk ke semua itu, tidak mungkin. Nah, tapi ini pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul? Nah, karena tidak mungkin juga masing-masing manusia langsung menerima wahyu dari Allah. Kenapa? Karena memang tidak semua jadi Rasul, harus ada Rasulnya, harus ada perantaranya. Nah, Allah bisa membuat semua makhluknya beriman, Allah bisa. Tidak ada orang kafir, Allah bisa. Tidak ada setan, Allah bisa. Allah bisa menciptakan semua itu. Fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berbuat apa saja. Tapi dalam sistem Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan satu di antara manusia sebagai perantara. Dan ini dari kalangan manusia. Allah bisa menjadikan perantara itu langsung malaikat-malaikat. Allah bisa. Tapi kan nanti manusia berkata, ya saya nggak bisa mentaati Allah. Kenapa? Ya kalau kamu kan malaikat, memang kamu bisa. Tapi kalau saya kan nggak bisa. Nah ini dia, nanti manusia cari alasan. Makanya oleh Allah, Rasul ini dipilih dari kalangan al-insan, dari kalangan manusia, al-insan. Karena apa? Karena yang dihadapi adalah manusia. Maka Allah pilih dari kalangan manusia itu sendiri. Ketika para Rasul datang, memang ada saja alasan yang mereka buat, karena mereka memang tidak mau beriman. Makanya mereka mengatakan, in antum illa basyarum mithluna. Kamu kan manusia biasa, ngapain saya ikut kamu? Seperti itu. In antum illa basyarum mithluna. Kamu seperti kami, sama aja, ngapain? Begitulah ketika orang tidak mau beriman. Kalau diutus di kalangan para malaikat, mereka berkata, ya kamu kan malaikat, saya nggak bisa ikut seperti kamu, saya nggak bisa taat seperti kamu. Nah itu. Kalau diutus di kalangan manusia, dia berkata, ngapain saya beriman sama kamu? Kamu kan juga manusia seperti kami, dan seterusnya. Itulah dasar ketika orang tidak mau beriman. Jadi yang jelas bahwa Allah punya sistem, malaikatnya Allah tentukan sebagai fungsi tersendiri, manusia juga Allah tentukan dengan tugasnya tersendiri. Nah, supaya manusia tidak salah jalan,
maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk membawa wahyu Allah kepada salah satu yang Allah pilih. Manusia pilihan inilah disebut dengan Ar-Rasul. Jadi ini dia dari kalangan manusia. Nah, Ar-Rasul ini menerima wahyu juga melalui proses, melalui perantara, yaitu malaikat Jibril sebagai perantara. Karena Rasulullah SAW selalu menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Tentu proses wahyu bermacam-macam, kadang melalui suara seperti suara bel, kasol-solatil jaros, seperti itu. Tapi perantaranya adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara, setelah Allah pilih satu di antara manusia ini sebagai rasul, maka dialah yang membawa risalah ini. Membawa risalah disebut Ar-Rasul. Ar-Rasul risalah, satu akar kata. Jadi arsala yursilu, mengirim, mengutus. Ar-Rasul utusan. Ar-Risalah yang dibawa. Jadi satu kesatuan. Kalau kita belajar ilmu sharaf seperti itu. Jadi kata arsala yursilu rasul. Saudaraku rahimakumullah, inilah Ar-Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam oleh Allah dipilih sekaligus sebagai manusia pertama, juga sebagai Nabi Allah, juga sebagai utusan Allah. Mengapa? Karena Allah tidak ingin manusia hidup tanpa risalah, manusia hidup tanpa panduan. Makanya manusia pertama Allah angkat sekaligus sebagai Nabi, sebagai Rasul. Dia membawa risalah. Contoh misalnya di antara aturannya, Nabi Adam AS setiap kali punya anak, ibunda Hawa setiap kali melahirkan kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Apakah lantas kemudian gimana untuk kelanjutan hidup? Apakah lantas kemudian mereka saling menikah di antara mereka? Menunggu wahyu dulu dari Allah. Maka Allah wahyukan dibolehkan menikah dengan saudari kandung. Karena dulu belum banyak manusia, hanya tinggal saudari kandung. Tapi tidak boleh menikah dengan saudari kembar. Maka terjadi pernikahan silang. Nah, dari situ terjadi keberlanjutan hidup manusia sampai sekarang. Nah, begitu sudah banyak manusia, sudah banyak saudara-saudara, sudah banyak menyebar, maka kemudian diharamkan menikah dengan saudari kandung. Nah, boleh menikah dengan sepupu, boleh. Anaknya paman, anaknya bibi, boleh. Kenapa? Beda sudah. Nah, sampai sekarang syariat pernikahan ini berlangsung, terus manusia berlanjut sampai hari kiamat nanti. Nah, dulu setiap kali bertambah jumlah manusia di kampung sana, Allah utus Nabi untuk berdakwah di situ, membimbing supaya jangan sampai mereka tidak punya panduan hidup. Muncul lagi perkampungan sana, Allah utus Nabi lagi supaya mereka membimbing, dan seterusnya. Di total ternyata nampak ketika malam Isra Mi'raj, Allah kumpulkan semua Nabi, Allah kumpulkan semua Rasul, menyambut Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa. Di situ bertemu semua Rasul, semua Nabi Allah dengan cara Allah, hidup dengan secara fisik bertemu. Ya, inilah Allah Maha Kuasa. Maka berkumpullah semua itu di Masjidil Aqsa. Insya Allah kita akan sholat di Masjidil Aqsa. Allah akan membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan kaum Yahudi, insya Allah. Nah, di situ pernah terjadi muktamar terbesar dalam sejarah manusia yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dan yang ikut adalah para nabi dan rasul. 124.000 nabi dan 300 rasul. Jangan lupa ini, ingat, tulis 124.000 nabi dan 300 rasul. Bedanya apa? Kalau rasul membawa risalah baru, kalau nabi melanjutkan risalah rasul. Ya, kalau rasul membawa syariat baru. Tapi kalau nabi melanjutkan risalah rasul. Makanya seperti misalnya Nabi Musa, dia rasul karena dia membawa syariat baru. Nabi Harun, dia nabi karena dia melanjutkan risalah Nabi Musa AS. Seperti itu contohnya. Nah, ini tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Ingat ya, kalau rasul membawa syariat baru, kalau nabi melanjutkan
syariat yang dibawa Rasul. Contoh yang paling gampang yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa adalah Rasul, Nabi Harun adalah Nabi, karena dia melanjutkan syariat Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yudin, Ketua Pembina Aksi Surat Agam, Saudara Amir Faisal Fat, Ketua Syariah, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini, alhamdulillah selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya, rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu untuk terus bertumbuh dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi positif ke depan. Bapak sekali Allah muliakan. Insya Allah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan sebuah saatnya kemerdekaan. negeri ini Dan insya Allah saat ini kita sadar mandiri betul. pangan, rakyatnya. Saat itu apa yang terjadi? Sekali Allah muliakan. Pangan. Saat perjuangan dilakukan oleh para Tidak ada pahlawan, lagi kelaparan. segenap elemen bangsa ini keluar dari rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki, sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang, dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana, doa-doa terbaik bangsa ini, semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta pada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan, tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat di Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus, gerakan nasional. kita menang sejarah kembali. Hebatnya bangsa ini telah membuktikan kebersamaan. Lugas Pak itu sudah menjelaskan pada kita 4 potensi bencana.